Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wabihi nasta'in ala umuri dunya wal din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang saya hormati Ibu Elia Umihani selaku dosen pengampu mata kuliah perkembangan peserta didik dan teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai hakikat pertumbuhan dan perkembangan. Nama-nama kelompoknya yaitu antara lain ada 1. Erisa Sindiana, 2. Saya sendiri Nailin Raini, 3. Hesti Majidatun Najihah. Masuk ke dalam materi pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian dari hakikat pertumbuhan dan perkembangan. Apa sih itu pertumbuhan? Pertumbuhan atau growth merupakan peningkatan jumlah dan besar sel di seluruh bagian tubuh. Pertumbuhan adalah perubahan secara fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada anak yang sehat pada waktu yang normal. Yang kedua, perkembangan. Perkembangan atau development adalah perubahan secara berangsur-angsur dan bertambah sempurnanya fungsi alat tubuh, meningkat dan meluasnya kapasitas seseorang melalui pertumbuhan, kematangan atau kedewasaan dan pembelajaran. Menurut pendapat para ahli tentang arti pertumbuhan dan perkembangan pernah dirangkum oleh Dr. Andes Haji Muhammad Arifin yang mengemukakan bahwasanya pertumbuhan diartikan sebagai suatu penambahan dalam ukuran bentuk, berat, atau ukuran dimensi tubuh serta bagian-bagiannya. Sedangkan perkembangan menuju pada perubahan-perubahan dalam bentuk bagian tubuh dan integrasi berbagai bagian ke dalam suatu kesatuan fungsional bila pertumbuhan itu berlangsung. Intinya, bahwa pertumbuhan dapat diukur sedangkan perkembangan hanya dapat dilihat dari gejala-gejalanya. Selanjutnya yaitu mengenai perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Perbedaannya itu sifatnya. 1. Sifatnya yaitu pertumbuhan bersifat kuantitatif sedangkan perkembangan bersifat kualitatif. Maksud kuantitatif dapat diukur dan dinyatakan dengan angka, sedangkan perkembangan tidak bisa. Lalu perbedaan selanjutnya itu mengenai objeknya. Kalau pertumbuhan fisiknya, sedangkan perkembangan adalah fungsional fisik dan psikologisnya. Perbedaan selanjutnya itu mengenai waktu. Kalau pertumbuhan mempunyai waktu sampai usia tertentu, biasanya 20-22 tahun, sedangkan perkembangan tidak mempunyai waktu usia tertentu, dia sampai akhir hayat. Lalu, perbedaan selanjutnya itu merupakan perubahan. Kalau pertumbuhan bersifat irreversible atau tidak dapat kembali ke bentuk awal, sedangkan kalau perkembangan bersifat reversible, dapat kembali ke bentuk awal. Perbedaan selanjutnya mengenai indikatornya. Kalau pertumbuhan, perubahan pada fisik dapat dinyatakan dalam bentuk satuan dan diukur secara akurat menggunakan alat ukur. Sedangkan kalau perkembangan terlihat dari sifat dan kemampuan melalui pengamatan tanpa adanya alat ukur yang akurat dan tidak dapat dinyatakan dalam satuan. Pertumbuhan dan perkembangan memang memiliki perbedaan yang banyak, namun dengan demikian, pertumbuhan dan perkembangan saling berintegrasi atau saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya, saling melengkapi serta berjalan dengan beriringan. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Erisa. Kepada Erisa dipersilahkan. Selanjutnya yaitu faktor yang menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan. Faktor yang menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan ada 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal diantaranya yaitu genetik, perbedaan ras, etnis atau bangsa, umur, jenis kelamin, dan pengaruh hormon. Yang pertama adalah genetik. Faktor genetik akan mempengaruhi kecepatan pertumbuhan dan kematangan tulang, alat seksual, serta saraf sehingga merupakan modal dasar dalam mencapai hasil akhir proses. Yang kedua, perbedaan ras, etnis, atau bangsa. Selain genetik, faktor lain yang dapat menentukan pertumbuhan dan perkembangan manusia yaitu ras. Manusia akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan rasnya masing-masing. Yang ketiga yaitu umur. Masa prenata, masa bayi, dan masa remaja merupakan tahap mengalami pertumbuhan cepat dibandingkan dengan masa lainnya. Manusia tidak selamanya mengalami fase pertumbuhan dan perkembangan. Ada masanya tumbuh kembang manusia berhenti pada umur tertentu. Ketika manusia sudah dewasa, maka manusia sudah tidak lagi berada dalam fase tumbuh dan kembang lagi. Yang keempat yaitu jenis kelamin. Jenis kelamin juga dapat menjadi faktor penentu pertumbuhan dan perkembangan manusia. Ketika masih bayi sampai anak-anak,
Pertumbuhan pada anak perempuan lebih cepat daripada anak laki-laki. Oleh karena itu, tidak heran jika anak perempuan lebih cepat berbicara dan berjalan daripada anak laki-laki. Akan tetapi, ketika masa pubertas, keadaan terbalik, yaitu anak laki-laki lebih cepat tumbuh daripada anak perempuan. Yang kelima yaitu pengaruh hormon. Hormon merupakan faktor yang dapat memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pengaruh hormon sudah terjadi sejak masa prenatal, yaitu saat janin berumur 4 bulan. Pada saat itu terjadi pertumbuhan yang cepat. Hormon yang berpengaruh terutama adalah hormon pertumbuhan somatotropin yang dikeluarkan oleh kelenjar pituitari. Nomor dua yaitu faktor eksternal. Selain faktor internal, ada juga faktor dari luar yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia dikelompokkan menjadi 3, yaitu prenatal, kelahiran, dan pasca natal. Faktor prenatal. Faktor prenatal meliputi gizi ibu pada waktu hamil, mekanis, toksin atau zat kimia, radiasi, infeksi, dan stres. Yang kedua, faktor kelahiran. Riwayat kelahiran dengan vakum ekstraksi atau forceps dapat menyebabkan trauma pada kepala bayi sehingga berujung terjadinya kerusakan jaringan otak. Yang ketiga yaitu faktor pasca natal. Seperti halnya pada masa prenatal, faktor yang berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak adalah gizi, penyakit kronis atau kelainan, dan kongenital. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya yaitu Yang pertama itu ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan. Ciri-ciri pertumbuhan. Ciri-ciri pertumbuhan ada 4. Yang pertama, dalam pertumbuhan akan terjadi perubahan ukuran dalam hal bertambahnya ukuran fisik seperti berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, lingkar lengan, lingkar dada, dan lain-lain. Yang kedua, dalam pertumbuhan dapat terjadi perubahan proporsi yang dapat terlihat pada proporsi fisik atau organ manusia yang muncul mulai dari masa konsepsi hingga dewasa. Yang ketiga, pada pertumbuhan dan perkembangan terjadi hilangnya ciri-ciri lama yang ada selama masa pertumbuhan seperti hilangnya kelenjar timus, lepasnya gigi susu, atau hilangnya refleks-refleks tertentu. Yang keempat, dalam pertumbuhan terdapat ciri baru yang secara perlahan mengikuti proses kematangan seperti adanya rambut pada daerah aksila, pubis, atau dada. B. Ciri-ciri perkembangan. Ciri-ciri perkembangan ada 5. Yang pertama, perkembangan selalu melibatkan proses pertumbuhan yang diikuti dari perubahan fungsi seperti perkembangan sistem reproduksi akan diikuti perubahan pada fungsi alat kelamin. 2. Perkembangan memiliki pola yang konstan dengan hukum tetap, yaitu perkembangan dapat terjadi dari daerah kepala menuju ke daerah kaudal atau dari bagian proksimal ke bagian distal. Yang ketiga, perkembangan memiliki tahapan yang berurutan mulai dari kemampuan melakukan hal yang sederhana menuju kemampuan melakukan hal yang sempurna. Yang keempat, perkembangan setiap individu memiliki kecepatan pencapaian perkembangan yang berbeda. Yang kelima, perkembangan dapat menentukan pertumbuhan tahap selanjutnya, di mana tahapan perkembangan harus melewati tahapan demi tahap. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya minta maaf. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.